Selamat datang di panduan komprehensif kami tentang penganggaran berbasis nol, sebuah metode yang mengubah cara Anda mengelola keuangan. Penganggaran berbasis nol atau ZBB adalah metode di mana setiap pengeluaran harus dibenarkan untuk setiap periode baru, dimulai dari basis nol. Ini berarti tidak ada alokasi dana otomatis, setiap biaya harus berkontribusi secara berarti pada tujuan perusahaan. Konsep ZBB dikembangkan oleh Peter P. Harrer pada tahun 1970-an saat ia menjadi manajer akuntansi untuk Texas Instruments. Gubernur Georgia saat itu, Jimmy Carter, mengadopsi ZBB dalam pemerintahan pada tahun 1973 dan kemudian mewajibkannya untuk pemerintah federal sebagai presiden. Proses ZBB dimulai dengan basis nol, di mana setiap departemen harus menunjukkan perlunya setiap pengeluaran. Ini memastikan bahwa semua biaya selaras dengan tujuan perusahaan dan tidak ada pengeluaran yang otomatis. Langkah pertama adalah menciptakan tujuan yang jelas untuk periode penganggaran. Kemudian, identifikasi setiap sumber pendapatan untuk menentukan semua pemasukan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi semua pengeluaran, baik yang berulang maupun yang baru. Setelah itu, analisis dan sesuaikan pengeluaran dengan membenarkan setiap biaya dan mencari cara untuk menghemat uang. Terakhir, alokasikan sumber daya yang tersisa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. ZBB berbeda dari penganggaran tradisional dalam beberapa aspek penting. Penganggaran tradisional menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar, sementara ZBB memulai dari nol. Fokus ZBB adalah tinjauan komprehensif semua pengeluaran, bukan hanya perubahan inkremental. ZBB menganalisis biaya tetap dan variabel, sedangkan penganggaran tradisional lebih fokus pada biaya tetap. Pengambilan keputusan dalam ZBB didasarkan pada data dan asumsi saat ini, bukan hanya data historis. ZBB juga meningkatkan akuntabilitas karena setiap pengeluaran harus dibenarkan. Ada banyak keuntungan dari penerapan penganggaran berbasis nol. ZBB membantu mengidentifikasi dan menghilangkan biaya yang tidak perlu, mengoptimalkan alokasi sumber daya. Ini memastikan pengeluaran selaras dengan tujuan bisnis dan prioritas strategis saat ini. Dengan memerlukan justifikasi untuk setiap pengeluaran, ZBB meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. ZBB juga dapat meningkatkan komunikasi antar departemen dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ZBB menawarkan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi keuangan. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan ZBB. Membangun anggaran dari awal setiap bulan bisa sangat memakan waktu, terutama untuk organisasi besar. Implementasi ZBB bisa rumit dan sulit, memerlukan pelatihan dan sumber daya khusus. Proses ini juga berpotensi mengganggu operasional jika tidak dikelola dengan baik. ZBB kadang-kadang dapat mendorong pemikiran jangka pendek, menggeser sumber daya dari investasi jangka panjang. Manajer mungkin menolak ZBB jika mereka merasa anggaran mereka terancam. Dalam keuangan pribadi, ZBB berarti mencantumkan semua sumber pendapatan dan pengeluaran penting. Sisa pendapatan kemudian dialokasikan untuk tabungan atau pembayaran utang hingga pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan nol. Untuk bisnis, ZBB melibatkan identifikasi tujuan, pendapatan, dan pengeluaran, lalu membenarkan setiap biaya. Sumber daya yang tersisa kemudian dialokasikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Di Indonesia, ZBB dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan budaya dan lanskap ekonomi. Nilai gotong royong dapat diintegrasikan dengan melibatkan karyawan di semua tingkatan dalam proses pengambilan keputusan anggaran. ZBB sangat bermanfaat bagi bisnis Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya dan memangkas biaya yang tidak perlu. Strategi implementasi meliputi program percontohan dan pelatihan komprehensif untuk karyawan. Untuk pendapatan yang tidak konsisten,
ZBB memerlukan perencanaan yang cermat dan fleksibilitas dengan perkiraan pendapatan yang konservatif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan strategi yang efektif, ZBB dapat menjadi alat yang ampuh untuk stabilitas keuangan di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat bagi perjalanan keuangan Anda.